Selamat datang di podcast Biar Nggak Nyesel episode kesekian. Selamat tahun baru. Masih vibes tahun baru gak sih? Tapi episode ini harusnya akan tetap rilis di sekitaran awal Januari. Jadi aku mungkin belum mau bahas yang agak serius atau agak berat. Episode ini akan jadi episode yang sangat personal. Mungkin karena aku akan banyak cerita tentang aku. Tapi itu bukan tanpa alasan. Karena di akhir 2024 kemarin banyak banget teman-teman baru, pendengar-pendengar baru, ya dari jumlah followers juga naik, dan komentar-komentarnya adalah orang-orang yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Jadi thank you udah muncul di kolom komentar dan juga DM di Instagramku atau mungkin DM di Instagram podcast ini. Jadi di akhir episode ini aku juga akan umumin nama pendengar buat podcast ini. Makasih ya yang udah ngasih input, yang udah ngasih ide. Jadi episode hari ini aku mau sharing tentang ini yang tadi aku bawa. Ini adalah vision boardku di tahun 2024. Dan kita lihat gimana realisasinya selama 2024 kemarin. Jadi kayaknya episode ini tuh sebenarnya lebih cocok untuk ditonton ya, dibandingkan hanya didengarkan. In case kamu dengerin itu sambil nyuci piring atau mungkin kamu sambil nyetir, ya mungkin nanti bisa ditonton ulang atau mungkin hopefully kamu tetap bisa enjoy audionya. Dan mungkin nanti di akhir episode please let me know apakah sebenarnya episode kayak gini tuh mending diupload di YouTube aja kali ya. Jadi kalau kamu penasaran sama vision boardku di 2024 dan kayak gimana realisasinya, please stay tune sampai akhir. Aduh, aku agak bingung deh ini gimana ngerepresentasiinnya. Nah, jadi ini adalah vision boardku di tahun 2024, teman-teman. Yang aku bikin di awal tahun 2024. Dan ya, karena saya perfeksionis ya gitu. Kayaknya rasanya tuh pengen semua hal yang pengen aku capai tuh pengen aku masukin di 2024. Turns out tidak bisa, hanya beberapa. Tapi pun setelah dilihat lagi ternyata alhamdulillah banyak juga ya yang kejadian gitu. Bahkan aku agak amazed juga kayak kejadiannya tuh beyond dari yang aku bayangkan atau aku visualisasikan di vision board ini gitu. Ini vision board tentu mungkin tidak akan terlalu terlihat, mana mantul-mantul lagi. Aku akan masukkan beberapa gambar somewhere di sekitar sini. Jadi semoga tuh bisa lebih merepresentasikan ceritanya. Oke, jadi aku mulai dari mungkin yang di sudut, aduh agak rempong ya. Jadi aku mulai dari gambar yang pertama. Ini adalah new styles. Jadi aku berharap di tahun 2024 itu tuh aku punya outfit appearance yang lebih fresh gitu. Karena dulu waktu aku kuliah tuh kan teknik ya, aku tuh gak pernah memikirkan penampilan. Paling cuma kayak lip tint sama pensil alis, that's all. Itu juga kalau udah jam 2 pasti luntur kan. Waktu kerja kantorku tuh oke banget, dalam arti orang-orangnya tuh bajunya keren-keren banget gitu. Tapi aku juga pakai baju juga suka ngasal, celana jeans, kaos, that's all gitu ya. Begitu jadi professional coach dan lebih banyak ketemu sama orang, masih kebawa gitu. Bahkan aku pernah waktu di tahun 2023 lebih sering kalau misalkan sesi mentoring terutama, itu aku cuma kayak pakai jilbab biasa gitu loh, cuma kayak pakai bergo. Masa outfit ke pasar modern sama outfit ketemu klien sama? Sampai aku tuh pernah dapat input juga dari mentorku, kayak kata Tasya mungkin penampilannya bisa diperbaiki lagi gitu. Jadi aku kayak malu. Jadi itu aku masukkan ke visi aku di 2024 untuk memperbaiki penampilan secara outfit dan tidak berlebihan. Jadi aku bikin kapsul wardrobe gitu. Aku milih satu palet warna yang aku nyaman pakainya. Jadi aku tuh nggak tahu teori personal color dan sejenisnya. Aku belum pernah coba meskipun aku penasaran. Kalian pernah coba gak sih? Kalau iya dan menurut kamu recommended, let me know in the comment ya. Jadi kalau aku, karena aku sukanya warna-warna yang earth tone, jadi cewek bumi abis. Dan mungkin kamu juga ngeh lah ya, di tiap episode tuh warnanya baju aku tuh kalau nggak coklat, hitam, pastel, coklat pastel, warna beige gitu. Terus kalau ada hint of color ya paling warnanya kayak ini, hijau army, terus biru navy, merah marun, ya akan berkisar itu aja gitu. Terus aku juga punya beberapa referensi mbak-mbak berhijab yang menurut aku stylenya tuh lumayan chic, profesional, dan enak gitu dilihatnya, tapi kayaknya nggak ribet gitu, nggak pakai baju yang berlayer-layer. Terus aku pengen kayak punya aksesoris yang tipis aja tapi bisa menunjukkan kesan yang lebih profesional dan mungkin lebih manis, tapi at the same time aku juga happy pakainya gitu. Jadi makanya kayak ini ada jam tangan yang menurut aku warnanya matching sama warna kulit, terus ada gelang-gelang simple dan cincin-cincin simple. Terus aku pengen belajar makeup tipis-tipis karena lagi-lagi ya ketemu orang kadang aku gak kenal, dan appearance menurut aku juga cukup penting untuk represent myself. Jadi ya lumayan belajar makeup tipis-tipis. Oke, jadi untuk new styles menurut aku lumayan lah ya, mungkin kayak
85% tercapai. Yeay. Terus gambar atasnya healthy lifestyle. Jadi di tahun 2024 itu aku mau membiasakan untuk makan buah dan sayur setiap hari. Dan itu lumayan lah kesampaian dia. Setiap minggu selalu ada agenda beli buah. Jadi hampir selalu ada buah di kulkas, alhamdulillah. Dan aku makin kesini makin sadar guys, ternyata buah itu adalah kemewahan gitu. Karena buah tuh ternyata gak murah ya. I mean, ya kalau mau cari yang murah ada, tapi ya itu aja gitu. Kalian kayak pepaya atau papaya. Jadi untuk buah yang lebih variatif dan mungkin lebih enak itu mahal banget. Terus aku pengen bisa merutinkan untuk olahraga yang simpel kayak cuma 10-15 menit per hari. Ringan banget loh, 10-15 menit tuh kayak nggak ada apa-apanya. Mana aku tuh orangnya susah berkeringat, jadi olahraganya tuh nggak berkeringat gitu. Tapi kayak masih susah konsisten, so it's totally my fault. Cuman ini akan aku bawa lagi di 2025 karena udah lebih dapat ritmenya meskipun masih susah. Dan nah yang ini yang aku bisa bilang gak kejadian. Aku mentargetkan untuk bisa minum air putih secara rutin, apalagi sebagian besar pekerjaanku adalah duduk. Jadi kalau kamu sebagian besar pekerjaanmu adalah di kantor dan duduk, kamu tuh harus naruh minum dan tumbler yang besar gitu loh di meja, biar gak bolak-balik ke pantry, atau biar kamu ada target untuk ngehabisin itu dalam sehari minimal 2 liter kalau kata orang. Tapi kalau buat aku pribadi, buat aku yang badannya kecil 2 liter tuh kebanyakan. Jadi silahkan diatur sesuai kebutuhan kamu. Tapi itu harus, dan di 2024 tidak kejadian. Ya mungkin karena aku belum naruh botolnya ya, so I didn't create the system gitu. Next ke self care dulu kali ya. Di self care ini ada beberapa hal kayak pertama aku mau bangun tiap pagi itu nggak harus yang super pagi. I'm not a morning person. Jadi pagi-pagi kalaupun aku bangun tuh sebenarnya otak aku juga belum ready untuk bekerja. Cuman di tahun 2023 itu aku tuh bangunnya selalu siang dan selalu capek. Aku pengen di 2024 itu kalaupun mau bangun siang, minimal bangunnya seger. Syukur-syukur bangunnya pagi dan bangunnya seger. Meskipun pagi itu gua nggak harus langsung kerja. Gitu. Kejadian nggak? Oke, lumayan lah ya, 50-50. Jamnya udah sangat maju, jadi udah lebih bersyukur lah. Terus self care berikutnya adalah aku mau merajinkan untuk membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah ini juga bisa kesampaian, apalagi ketika Ramadan tuh ada satu certain target kayak pengen khatam, itu juga alhamdulillah bisa kejadian. Dan aku punya tracker untuk satu hari baca Al-Quran seminimal 1 halaman. Itu ada trackernya dan selalu satisfying kalau dari sekian banyak habits, tracker itu yang paling penuh. Kemudian self care lain tuh ada pengen lebih rajin baca buku dan kayak live your present life. Jadi gambarnya ini tuh menunjukkan kalau aku tuh pengen live in the present moment karena sudah cukup lama hidup di dalam bayang-bayang masa depan atau bayang-bayang masa lalu. Capek. Terus kejadian atau enggak? Kayaknya lumayan ya. Aku udah lebih banyak fokus ke sekarang gue bisa apa, dibandingkan banyak musingin gimana kalau besok A atau menyesalkan kenapa sih kemarin gue B gitu. Dan di 2024 alhamdulillah itu lumayan kejadian. Aku lebih banyak fokus untuk mikir apa yang bisa gue lakuin sekarang. Terus yang ini, yang gambar ini tuh I really want to have like a healthy skin karena mukaku tuh sangat acne prone gitu. Dan acne prone-nya itu aku bisa bilang insya Allah bukan karena jorok, tapi karena hormon pertama. Yang kedua karena lifestyle, which is karena makanan gitu. Dan hormonku tuh sangat gitu ya. Jadi makanan yang goyang dikit dari pakem yang bener itu bisa bikin hormon sangat melompat dan itu pasti langsung bikin muka breakout. Nah di 2024 itu sekitar dari Januari sampai September tuh kulit aku sangat oke lah, sangat sehat, sempat kesampaian. Tapi kemudian di September, Oktober kesana tuh kayak hormonnya balik lagi nggak seimbang. Tapi akhirnya breakout lagi. Jadi sebenarnya sekarang kondisi muka aku pun juga lagi breakout. Akhir tahun kemarin pun juga mukanya lagi nggak baik-baik aja. Tapi ya udahlah ya, this is life dan nothing's perfect gitu. Jadi self care di 2024 aku cukup appreciate. Mungkin skornya kayak 7 dari 10. Next kita lanjut ke bagian career. Jadi apa aja aspirasiku di 2024 yang aku pikirkan di 2023 itu adalah satu-satu kali ya. Jadi yang pertama, gambar yang ini menunjukkan kalau aku tuh pengen jadi orang yang bisa actively creating content. Jadi aku menggambarkan 2024 pekerjaanku akan lebih banyak menghasilkan konten dan alhamdulillah lumayan kejadian juga. Lumayan lah. Habis itu gambar berikutnya adalah ini menggambarkan satu event offline gitu ya. Di 2023 tuh udah banyak banget event online atau sesi-sesi yang terjadi secara online. 2024 aku pengen coba yuk step up lebih ke acara yang offline. Kejadian, jadi ada beberapa event offline. Mungkin kalau kamu ketemu aku pernah join sama eventnya Mas Tara.
Dan happy banget, itu menyenangkan ternyata ya offline. Terus ada beberapa event kayak halal bihalal sama teman-teman coach. Terus offline lain, aku juga bisa join sama salah satu HR konsultan di Indonesia yang pasti kalau meeting sama klien juga jadi offline. Jadi menyenangkan, sudah mulai terasa keluar dari pandemi gitu. Terus habis itu gambar berikutnya adalah ini menggambarkan aku tuh pengen punya kayak satu tim kecil yang bisa aku ajak kerja bareng dan develop bareng. Gak cuma ngedevelop bisnisku, tapi juga ngedevelop dia as my team gitu. Dan so far 2024 aku baru punya satu tim yang emang dia partnering sama aku untuk ngurusin masalah bisnis dan manajemennya. Terus aku punya satu editor, menyenangkan sekali punya satu editor ini, dan aku jadi bisa belajar untuk mendelegasikan pekerjaan. Hopefully aku bisa ngedevelop juga ya sooner or later gitu. Lanjut ke gambar berikutnya. Itu adalah, nah ini tuh memvisualisasikan kalau aku tuh pengen bisa work from anywhere. Agak klise memang, karena work from anywhere tuh kayak pedang bermata dua. Kayak dimanapun lo bisa kerja, atau dimanapun lo harus kerja. Males kan? Tapi gue menggambarkan di sini suami gue tuh di 2024 tuh banyak banget traveling, dan gue pengen kalau suami gue traveling untuk pekerjaan, gue bisa ikut tapi tidak mengganggu pekerjaan. Dan di 2024 itu lumayan kejadian gitu, banyak sesi yang itu online dan tetap bisa kejadian meskipun gue lagi entah gue lagi ada di Padang atau mungkin gue lagi ada di Surabaya atau di mana gitu. Terus, nah selanjutnya ini yang lumayan gong ya gitu menurut aku, karena aku mendambakan di 2024 awal tuh kayak bisa kali ya bikin podcast di 2024 gitu, tapi aku nggak mendefinisikan atau tidak menspesify kapan aku mau mulai bikin podcast, kayak gimana bentuk podcastnya, apa yang harus aku mulai dengan podcast tuh nggak mikir. Karena yang mungkin kamu pernah dengar, aku bikin podcast pertama tuh sebenarnya di 2021, cuma 1 episode, dan sekarang channelnya juga udah aku hapus gitu. Jadi kalau aku harus kayak crafting lagi, nyusun semuanya dari awal, menurut aku kayak ini pasti gak akan kejadian. Jadi aku cuma literally naruh ini doang. Pokoknya 2024 gue pengen ada podcast deh gitu. Tapi gak ada target seperti apapun. Makanya kan agak kayak gak jelas ya gambarnya. Cuman ya aku cuma ada aspirasi itu. Turns out kejadiannya dan opportunity-nya, rezekinya beyond that gitu. At least aku cukup happy dengan apa yang aku lakukan sekarang. Ditambah ketemu teman-teman baru, ketemu kamu, baca komen-komen yang menyenangkan. Ternyata banyak hal yang di luar ini bisa aku dapatkan. Jadi ini beyond grateful untuk si podcast ini, dan untuk tahu dia pernah ada di vision boardku tahun 2024. Jadi secara overall untuk yang karir, mungkin aku bisa bilang realisasinya like 9 out of 10. Lanjut kita ke section yang terakhir, itu lebih ke family, atau mungkin lebih ke hal-hal yang personal tapi juga related ke orang-orang penting di dalam hidupku. Yang pertama di sini ada gambar rumah, gambar living room. Aku pengen bikin rumah ini jadi tempat yang nyaman buat aku dan suami. Entah dari lightingnya, entah dari suhunya, entah dari wanginya, tapi aku pengen jadi tempat yang nyaman. Dan kejadian atau enggak, lumayan ada beberapa hal yang aku upgrade di dalam rumah, dan aku bisa membuat rumah ini jadi my first go to place lah gitu. Aku dan suami, aku rasa kami agree kalau udah lama di luar rumah tuh bawaannya kayak pulang aja yuk. So that's an achievement. Terus aku juga di gambar ini aku mau nunjukin kalau aku pengen lebih rajin journaling di 2024. Kejadian, mungkin aku akan nunjukin beberapa foto di awal 2024 tuh kayak intens banget aku journaling ya, mulai dari morning pages, planningnya, terus evaluationnya lumayan intens di awal 2024. Meskipun akhir-akhir tuh udah mulai kayak agak bolong-bolong gitu ya, but it's a process, jadi nggak apa-apa, aku tetap mengapresiasi dia ada di sini. Oke, gambar berikutnya tuh ada desk tempat kerja. Ini intinya aku pengen agak mirip sih sama tadi, aku pengen bikin tempat kerjaku senyaman mungkin, jadi nggak ada lagi tuh excuse males kerja, atau aku lebih milih kerja di cafe yang akhirnya tuh malah jadi buang-buang duit. Jadi aku mendesain meja kerjaku senyaman mungkin, jadi aku invest beberapa hal juga sih. Terus ini menggambarkan di 2024 aku expecting aku bisa jadi perempuan yang lebih mandiri. Mandiri dalam arti aku bisa mobilisasi kemana-mana secara sendiri, karena semenjak COVID, dan pas aku menikah tuh juga pas COVID, semenjak itu tuh aku gak pernah pergi sendiri, selalu ada suami. Semoga 2025 nanti bisa lebih, mobilitasnya bisa lebih tinggi, bisa lebih fleksibel juga at the same time. Jadi buat yang family ini mungkin aku kasih score like 5 out of 10. Jadi itu teman-teman vision board 2024 realisasinya
aku bisa bilang mungkin kayak 3/4 dari yang aku tulis ini alhamdulillah semuanya kejadian. Mungkin ini bisa jadi inspirasi buat kamu karena Januari juga belum berakhir. Kalau kamu kepikiran untuk bikin vision board, coba dibikin, apalagi kalau kamu belum pernah bikin sebelumnya. Karena ini salah satu vision board pertamaku seumur hidup. Sebelumnya aku biasanya ngeset goals itu biasanya cuma di journal dan aku tidak menempelkan visualnya, meskipun in the back of my head tuh aku tahu aku pengen achieve-nya bentuknya seperti apa. Dan sebagai catatan, sebenarnya vision board ini tuh aku bukan tipe yang memanifestasikan vision board. Kayak di episode aku sebelumnya tentang manifestasi, yang belum dengerin mungkin kamu bisa dengerin. Aku nggak yang gimana-gimana sama vision board ini, cuma aku pajang, it's nice, udah gitu. Sisanya ya lebih ke action yang aku lakukan setiap harinya. Jadi untuk catatan, dan mungkin sekalian to make this episode productive, apapun yang kamu bikin di vision board, target apapun yang kamu taruh di dalam jurnal kamu, gambar apapun yang kamu tempel di wallpaper HP atau wallpaper laptop kamu, it doesn't matter until you make it happen. Jadi it really depends on how you spend every single second on your day in this year. Oke, as I promised, karena di akhir episode aku juga akan umumin nama pendengar. Aku udah dapat beberapa ide dari kalian. Thank you so much para pendengar yang udah ngusulin ide, entah itu di komen podcast, entah di komen atau DM Instagram. Banyak banget idenya, bagus-bagus banget. Aku sangat bingung memilihnya dan aku tuh agak mikir kayaknya milih nama pendengar nih kayak once for all gitu. Kalau aku udah decide ini dan nggak bisa ganti lagi. Kayaknya tuh pemikiran yang terlalu perfeksionis. Dari semua yang udah masuk, ini idenya gak 100% dari orang ini, tapi dari orang ini aku jadi punya, atau aku jadi tervalidasi ideku sebelumnya. Jadi thanks to Indra Setiawan 89 yang udah sempet komen di Instagramnya podcast biar gak nyesel. Jadi mulai dari sekarang aku akan memanggil teman-teman para pendengar yang selalu setia menunggu episode-episode podcast biar gak nyesel dengan nyesel listeners. I don't know whether we should celebrate it or not, but somehow I found it like kinda catchy, nyesel listeners. Dan enak aja gitu karena akhirannya huruf L dan awal kata listeners juga huruf L, jadi kayak kita sambung aja. Menurut kamu gimana? But untuk teman-teman yang suka berkontribusi buat segmen biar nggak bingung, yang suka tanya, suka DM, yang suka sharing pengalaman juga, dan aku bawakan di segmen itu, aku punya panggilan juga yaitu teman bingung. Karena pada dasarnya kita semua memang bingung. Buat Indra Setiawan 89, ditunggu, aku akan DM kamu ya. Aku akan kasih kompensasi yang sudah aku janjikan. But lagi-lagi ya, it doesn't matter sebenarnya mau panggilannya seperti apa. Yang paling penting buat aku sebenarnya adalah aku sangat berharap episode-episode di podcast ini itu bisa jadi inspirasi kamu, bisa hopefully menjawab beberapa pertanyaan dan keresahan. Kalau memang bisa memvalidasi beberapa perasaan, ya boleh. Tapi intinya bisa nemenin kamu ngelewatin masa-masa transisi kamu di usia dewasa muda. Oke, lastly, aku mau kasih satu informasi teman-teman. Jadi di Februari nanti, di tanggal 9 Februari, ada salah satu webinar yang kamu bisa join secara gratis. Dan ini juga dari salah satu teman sesama podcaster. Pasti kamu aware ya, ini podcastnya udah cukup terkenal dan dia udah berjalan selama 5 tahun dari podcast pengembangan diri, dan webinarnya akan dibawain langsung oleh Mas Andreas Bordes. Spesifik untuk besok Februari, webinarnya akan ngangkat tema tentang unlimited success, cara sukses di usia muda meskipun kamu merantau dan belum punya pengalaman dan relasi banyak. Jadi aku rasa ini relate untuk beberapa pendengarku juga di sini. I hope this information could help you. Jadi kalau kamu tertarik dengan webinar dan free webinar ini, kamu bisa daftar di link yang akan aku taruh di description. Jadi silahkan dicari di description. Daftar langsung lewat link itu dan hopefully you get something good out of this event. Seperti biasa, aku mau ngingetin ke kamu, jangan sungkan, jangan segan untuk share apapun pengalaman kamu atau pertanyaan kamu di komen episode ini, atau kalau kamu mau tanya sesuatu yang lebih spesifik dan lebih private, kamu juga selalu bisa DM ke Instagram podcast ini biar nggak nyesel.podcast. Atau kalau kamu penasaran sama beberapa sesi coaching yang aku punya, kamu selalu bisa kepoin di accessible link yang ada di Instagram pribadiku @tasyalma. Dan seperti biasa, jangan lupa dengerin episode berikutnya biar kamu nggak nyesel. Nyesel listeners, bye!